Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Ya, yang saya harapkan adalah kabar kalian tetap akan sehat, tetap menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu tentang indeks harga, di mana nanti di situ kalian akan menggunakan rumus ada list payers dan lain-lainnya. Lalu minggu ini kita akan membahas mengenai inflasi. Materi selanjutnya adalah tentang inflasi. Kita lihat. Ya. Ya, kita akan membahas di sini. Nanti kita akan membahas jenis inflasi, di mana di dalam jenis inflasi itu ada tingkat keparahan, penyebab inflasi, asal inflasi. Lalu kita akan membahas dari inflasi, dampak inflasi, cara mengendalikan inflasi. Di sini cara mengendalikan inflasi itu dibagi menjadi 3, kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan lainnya. Oke, kita lanjut. Inflasi di sini definisinya adalah naiknya harga-harga yang bersumber dari terganggunya keseimbangan antara arus uang dan barang. Itu ada inflasi, naik harga yang bersumber dari terganggunya keseimbangan antara arus uang dan barang. Jenis inflasi di sini jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya itu dibedakan menjadi 3. Ada inflasi ringan, sedang, dan berat. Di mana ringan itu adalah di bawah 10%, sedang itu 10-30%, berat itu 30% ke atas. Di mana di sini inflasi sangat berat atau hiperinflasi. Berdasarkan penyebabnya, itu inflasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama demandful inflation. Ini biasa juga disebut inflasi sisi permintaan, demand atau demand side inflation, yaitu adalah inflasi yang disebabkan karena kelebihan permintaan efektif atas barang atau jasa. Ini dia. Kenaikan upah meningkat, permintaan agregat naik, sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Ya. Kenaikan upah meningkat, upah di sini Y, ini P, price atau harga, permintaan agregat naik. Jadi dari sini, dari equilibrium E, dia menaik jadi di sini, maka dia naik. Karena penawaran agregat tetap, penawarannya tetap, maka terjadi kenaikan harga P1 ke P2. Ini dia naik. Output agregat meningkat dari Y1 menjadi Y2 outputnya. Ini adalah kuantitas atau jumlah barang atau quantity. Cost plus inflation. Cost plus inflation. Sini adalah kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga-harga barang yang ditawarkan akan naik. Kenaikan biaya produksi karena bahan baku disebut price plus inflation. Kenaikan biaya produksi karena naiknya upah gaji disebut wage plus inflation. Ini dia, kenaikan biaya produksi mengakibatkan penawaran agregat berkurang dan permintaan agregat yang tetap, maka harga akan naik. Namun output agregat akan turun dari Y1 ke Y2. Kita lihat di sini. Ya, kalau yang tadi adalah permintaan, dia akan naik, ini akan terjadinya penurunan. Ini adalah penawaran, dia akan turun. Jadi dari E1 ke E2, dia akan ke sini. Dia akan terjadi penurunan dan akan bergesernya ke sebelah kiri. Kalau yang tadi itu adalah bergesernya ke sebelah kanan karena terjadinya peningkatan permintaan. Sedangkan ini dia akan turun dia. Jadi akan bergeser ke kiri. Asal inflasi yang pertama itu adalah imported inflation, di mana timbul karena adanya inflasi di luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang dalam negeri. Harga barang luar negeri naik, maka naiknya pendapatan eksportir sehingga menambah jumlah uang yang beredar yang akhirnya meningkatkan permintaan barang dan jasa. Bagi produksi yang menggunakan barang luar negeri, maka akan meningkatkan biaya produksi. Cara pengendaliannya oleh pemerintah adalah melalui kebijakan pajak dan moneter. Jadi imported inflation ini cara pengendaliannya itu adalah melalui kebijakan pajak dan moneter. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Inflasi yang murni berasal dari gejolak dalam negeri baik permintaan maupun penawaran.
Bertambahnya permintaan pada akhirnya akan menghasilkan demandful inflation. Kenaikan BBM akan menaikkan harga penawaran yang menimbulkan cost push inflation. Faktor-faktor di sini penyebab inflasi. Yang pertama itu adalah jumlah uang yang beredar. Ini adalah kebijakan dari moneter. Yang kedua, administrasi price, administrasi harga, supply shock. Lalu di sini teori inflasi. Yang pertama itu kita lihat adalah teori kuantitas. Di mana teori ini adalah menyatakan bahwa inflasi sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Menurut teori Irving-Fisher, dengan anggapan kecepatan sirkulasi transaksi dan output tetap, maka jumlah uang yang beredar berhubungan langsung dengan kenaikan harga. Dengan demikian, semakin banyak jumlah uang yang beredar, maka inflasi akan semakin tinggi. Ini menurut Irving-Fisher dalam teori kuantitas. Yang kedua, menurut teori Keynes. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Yang ketiga, menurut teori strukturalis, ini adalah ditekankan pada kelakuan dan struktur perekonomian seperti yang terjadi di negara-negara berkembang. Dengan teknologi yang rendah, penawaran tidak dapat mengimbangi cepatnya pertumbuhan permintaan. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya akan menaikkan harga-harga dan menimbulkan inflasi. Dampak inflasi yang pertama adalah orang-orang yang berpenghasilan tetap, dampak inflasinya menyebabkan pendapatan real merosot. Yang kedua, orang-orang yang berpenghasilan tidak tetap tidak terlalu terkena dampaknya. Yang ketiga, untuk dunia usaha, biaya produksi barang akan naik dan modal yang tersedia mengalami penurunan nilai. Yang keempat, dampak inflasi bagi pemerintah adalah dampaknya kepada defisit APBN. Oke, jadi ini ada 4 dampak. Yang pertama, untuk yang berpenghasilan tetap, mengakibatkan adalah pendapatan realnya merosot atau gajinya. Untuk yang penghasilan tidak tetap, ya dia tidak berpengaruh terhadap apa-apa, tidak ada dampak. Yang ketiga, untuk dunia usaha, biasanya adalah biaya produksi barang akan naik, modal mengalami penurunan. Yang keempat, bagi pemerintah, dampaknya adalah defisit APBN. Cara mengatasi inflasi, yang pertama menurut kebijakan moneter adalah kebijakan dari Bank Sentral dalam mengatur jumlah uang beredar melalui instrumen moneter yang dimiliki Bank Sentral. Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Sentral itu adalah A. Kebijakan diskonto. Kebijakan ini adalah untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan bunga diharapkan jumlah uang yang beredar akan berkurang. Kalau dengan adanya bunga yang tinggi dari peminjaman, maka secara otomatis konsumen ataupun nasabah kurang dalam meminjam uang. Yang kedua, operasi pasar terbuka, yakni dengan jalan membeli dan menjual surat berharga. Dengan menjual surat berharga, diharapkan uang akan berkurang di masyarakat. Yang ketiga adalah kebijakan persediaan kas. Dengan menaikkan atau menurunkan persentase persediaan kas dari bank, maka jumlah persediaan kas atau jumlah kredit itu akan berkurang. Yang kedua itu adalah kebijakan fiskal. Ini kebijakan moneter, ini adalah yang kedua kebijakan fiskal. Kebijakan ini berasal dari pemerintah dengan melakukan perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskalnya antara lain adalah pengaturan pengeluaran pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah melampaui anggaran yang telah ditetapkan, maka akan menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, peningkatan tarif pajak. Dengan menaikkan tarif pajak, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Yang ketiga, menurut kebijakan-kebijakan lainnya, yang pertama ini adalah kebijakan yang pertama adalah peningkatan produksi. Jika produksi jumlah uang yang beredar juga meningkat, maka tidak akan menimbulkan inflasi, bahkan menunjukkan peningkatan kemampuan perekonomian. Yang kedua adalah kebijakan upah. Dengan menekan kenaikan upah, maka inflasi juga akan berkurang atau beredarnya uang itu akan berkurang. Yang ketiga, pengawasan harga. Kecenderungan kenaikan harga oleh perusahaan dapat diatasi oleh pemerintah dengan menetapkan harga maksimum. Deflasi. Ini adalah lawan dari inflasi.
di mana deflasi ini adalah jumlah uang yang beredar sedikit, tetapi jumlah barang dan jasa yang tersedia melimpah sehingga nilai uang naik secara tajam. Perbedaan atau kebalikan dari inflasi tadi. Terjadinya penurunan tingkat investasi yang membawa kesulitan bagi perekonomian. Cara mengatasinya adalah melakukan tambahan pembelanjaan sebesar celah deflasi itu sendiri. Menambahkan pengeluaran masyarakat di mana adalah konsumsi dan investasi. Yang ketiga adalah devaluasi. Devaluasi ini adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jadi nanti kalau ditanya, Indonesia mengalami devaluasi. Apa itu devaluasi? Itu adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Lalu dilakukan untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran yang tidak seimbang. Yang terakhir, depresiasi itu adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang luar negeri. Perbedaannya dengan devaluasi apa? Kok sama? Devaluasi itu adalah penurunan karena kebijakan pemerintah dalam memperbaiki posisi neraca pembayaran, sedangkan kalau depresiasi penurunannya karena kekuatan permintaan dan penawaran mata uang di pasar valuta asing gitu. Jadi sebenarnya devaluasi dengan depresiasi itu sama, adalah penurunan mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Tapi melihatnya bagaimana itu bisa dikatakan devaluasi dan bagaimana itu dikatakan depresiasi. Kalau devaluasi itu kan terjadi karena kebijakan pemerintah untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran. Sedangkan kalau depresiasi itu adalah kekuatan permintaan dan penawaran mata uangnya di valuta asing atau falas. Yang selanjutnya adalah revaluasi. Ini adalah usaha untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri karena nilai mata uang dalam negeri terlalu rendah. Apresiasi, kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap nilai tukar mata uang luar negeri. Selanjutnya adalah menyebabkan impor lebih murah dan ekspor lebih mahal. Oke, itu materi kita mengenai inflasi. Jadi di situ juga banyak definisi ataupun kalimat-kalimat ekonomi, pengertian ekonomi yang harus kalian pahami, yang dimana di situ ada yang mengenai inflasi itu apa, pas itu deflasi itu apa, depresi itu apa, devaluasi itu apa, apresiasi atau apa, revaluasi itu apa. Ya, itu yang harus kalian pahami. Sekian materi pembelajaran kita. Mudah-mudahan kita ketemu di minggu depan dengan topik dan pembahasan yang selanjutnya yang berbeda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.